Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di sini kita akan coba praktekkan ya atau melihat fitur lain dari Smart Analyzer ini ya. Nah, di sini kita akan coba analisa handphone ini. Ada yang ingin saya tunjukkan, perhatikan. Kita nyalakan handphonenya dulu ya. Jadi ini handphone mati total ya. Kerusakan internal memori. Ini memang pada saat kita cek power supply dia gantung di 60 sampai 70 mAh. Perhatikan. Kita tekan power. Ini perhatikan nilai ampernya ada di 65 mAh ini gantung ya. Nah, sekarang yang ingin saya tunjukkan di sini kita coba ukur tegangan pakai AVO Sanwa ya. Perhatikan. Kita akan coba pakai avometer yang ini dulu. AVO Sanwa ya. Gimana ini? Gitu aja dulu ya. Kita perhatikan nilai tegangannya. Jadi di sini saya akan coba mengukur tegangan di jalur yang sama. Sebentar kita bandingkan ya. Perhatikan. Nah, di sini saya mengukur koilnya di bagian bawah ya. Itu nilai tegangannya 0,7. Nah, di bawahnya juga 0,7 ya. Perhatikan, kita akan lihatkan seperti ini. Jadi perhatikan saya ukur koilnya di bawah ini. Nah, di sini saya ukur koil di bagian bawah itu 0,7. Terus yang ini 1,2, ini 1,2. Nah, kalau kita pakai avometer biasa atau pakai avometer yang seperti ini sekilas tidak ada apa-apa ya, maksudnya hanya menunjukkan sebuah tegangan. Nah, kalau kita pakai Smart Analyzer ini visualnya lebih gimana ya? Itu kalau kita misalkan di mekanik itu kita bisa rasa getaran dari motornya, bisa kita tahu. Nah, untuk menampilkan visual di handphone itu Smart Analyzer bisa menampilkan seperti itu. Jadi kita bisa tahu perbedaannya apakah ini input atau output. Nah, perhatikan di sini ya. Kita perhatikan, kita coba ukur di bagian di bawahnya ini. Nah, ini nilai tegangannya lari-lari ya. Nilai tegangannya itu tidak stabil. Nah, terus kita ukur di bawahnya. Perhatikan, ini nilai tegangannya ada di 0,7. Jadi ada perbedaan. Untuk lebih jelas lagi visualnya, kita pindahkan modenya menjadi analyzer seperti ini. Nah, di sini ini jelas sekali nanti grafiknya ada. Bahwa perhatikan, memang pada saat kita ngukur pakai osiloskop itu baiknya dari analyzer ini ada fitur osiloskopnya, jadi kelihatan visualnya apakah ini ada getarannya atau datar ya. Jadi saya juga baru memahami bahwa ternyata tegangan dari input dengan output itu berbeda. Jadi kalau inputnya itu dia ada getaran, nah kalau keluaran dari koil ya, keluaran dari koil itu ada nanti dia halus di situ. Perhatikan di sini ya, kita ukur di sini. Nah, kita ukur di outputnya atau sebelum dari koilnya itu memang tegangannya bergetar ya kan. Nah, tegangannya bergetar ada di sekitar 0,6 lari-lari lah. Nah, kita ukur setelah koil. Nah, tegangannya stabil ada di 0,6 0,7 lah ya. Nah, ini tegangannya stabil. Perhatikan, kita ulangi. Di belakangnya ini tegangannya seperti ini ya, tidak stabil. Nah, setelah koil itu baru kelihatan stabil. Nah, sama juga di sini perhatikan. Nah, di sini kita ukur. Ini koil yang 1,2. Ini propnya ini 1,2, tapi di sini kita lihat gelombangnya ada. Ya, ada gelombangnya. Nah, kalau kita ukur di setelahnya itu datar. Nah, bisa kita pastikan bahwa koil ini pada saat mengeluarkan tegangan sebelum diukur di belakang koil itu kacau nilainya ya, belum stabil. Nah, kalau kita ukur setelah koilnya barulah nilainya stabil. Nah, inilah kelebihan dari salah satu kelebihan dari Smart Analyzer. Kita bisa tahu mengetahui apakah ini tegangan input atau output. Nah, tadi sudah kita bandingkan dengan avometer yang seperti ini ya, Sanwa, bahwa kalau tegangannya kita ukur sama aja 0,7 juga, yang mau dari sebelum koil setelah koil tidak ada perbedaan. Nah, kalau kita pakai Smart Analyzer ini ketahuan bahwa kalau misalkan dia inputnya itu ada gelombang ya, dan
setelah coil itu datar nilainya. Yang seperti ini, ya kan? Ini ada gelombang, perhatikan. Ini datar tegangannya. Ya kan? Nah, seperti itulah yang ingin saya tunjukkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.